14. 13 Pak, 13. 14 minggu depan. Oh iya, di luar UTS. Ya 13. Dapat Saya ngitung termasuk UTS. Ya, 13 tidak termasuk UTS. UTS saya anggap satu ini. Satu line. Jadi 13. Tinggal sekali lagi ya. Minggu depan terakhir ya. Habis itu kita UAS, nanti habis presentasi saya akan kasih soal kuis. Coba kalian untuk ini kan aja apa namanya? Jawab. Saya kasih waktu sampai dengan 9:30. Kuisnya itu sama kayak kalian ngasih soal lah, tujuan soal. Foto kan nanti upload ke Classroom. Akan saya share pada saat setelah kalian selesai ujian. Selesai apa namanya? Selesai presentasi. Ini kita 9:30 ya, 9:30 kita 8, 9. Presentasinya kita 1 jam bisa ya? Nanti 1 jam setengah ini apa namanya kuisnya 8, 9, setengah 10. Oke bisa ya? Presentasi 1 jam ya, kelompok siapa? Kelompok ya, terakhir Pak. ya? 7 ya. Pak. Ininya apa namanya? Lebih ringkas, simple, dan kesasaran yang nggak perlu seperti yang kita udah bahas kemarin ya. Mungkin silakan kelompok 7 ambil ini, silakan ambil alih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7, anggotanya berupa saya sendiri, Tamar Rizkita, absen 26, ada Tika, absen 27, Umairah Kofifa, absen 28, dan Vega Pratiwi, absen 29. Di sini kami akan menjelaskan modul 4 dan modul 6. Modul 4 yaitu kas dan setara kas, modul 6 berupa instrumen keuangan. Lanjut. Modul 4 yaitu kas dan setara kas. Sebelumnya saya akan membacakan program audit terlebih dahulu. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, posisi kas dan setara kas pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perusahaan atau existence dan ownership. Yang kedua, semua transaksi kas dan setara kas telah dicatat dengan lengkap dan merupakan transaksi yang sah atau completeness. Yang ketiga, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi telah dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar atau mathematical accuracy. Yang keempat, kas di bank seperti dinyatakan dalam rekonsiliasi adalah absah dan benar atau validity dan valuation. Yang kelima, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam periode yang tepat atau cut-off. Yang keenam, kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar atau disclosure. Langsung saja ke schedule yang pertama, yaitu TOC 2. Ini kita dapat lihat di contohnya ada di buku 2 halaman 74. Yaitu TOC 2 yang merupakan schedule transaksi penerimaan kas. Di sini sampel yang kami pilih dalam bukti penerimaan kas untuk bulan Desember 2012 adalah A. Kelengkapan dokumen pendukung, B. Kebenaran perhitungan matematis, C. Otorisasi, D. Kebenaran nomor akun, E. Kebenaran posting ke buku besar dan buku pembantu. Kelengkapan dokumen pendukung ini itu berupa bukti penerimaan kas yang ada di buku 1 halaman 64. Halaman 64 sampai dengan halaman 67. Ini tampilannya sudah di buku belum ya? Belum. Ini tampilannya sekarang masih di mana? Belum. Masih PPT tadi. Bentar kok. Maaf, Pak.
Nah, ini ada sudah ganti ke Excel belum? Buku, Tam. Ini di buku, Tam. Oh, kok harus satu-satu ya? Sebentar. Nah, ini di Excel-nya ada sampel yang dipilih untuk bukti pemenuhan kas berupa kelengkapan dokumen pendukung, seperti contohnya bukti penerimaan kas di buku 1 halaman 64-67. Kok nggak bisa semuanya ya? Nah, nih. Seperti ini ada bukti penerimaan kas dari PT Bengkulu dan PD Sirsak sampai tanggal di bawahnya. Lalu yang kedua itu ada perhitungan matematis. Yang B itu maksudnya ada di faktur, yaitu perhitungan antara quantity dan price-nya. Yang ketiga itu otorisasi, seperti yang menyerahkan surat jalan dan menandatangani faktur dan bukti kas itu berbeda. Seperti ini, faktur disetujui oleh Anissa, sedangkan bukti penerimaan kas disetujui oleh Agus. Lalu yang D itu kebenaran nomor akun. Kebenaran nomor akunnya ini karena tidak ada nomor akun, jadi kami pakai nomor bukti penerimaan banknya. Kebenaran posting ke buku besar dan buku pembantu. Ini sama TOC 4-nya juga. TOC 4 ini tentang schedule transaksi pengeluaran kas. Kelengkapan dokumennya kita dapat lihat di buku 1 halaman 92 sampai 93. Nah, ini ada bukti pengeluaran bank dari ke PT Yuki, ke PT Flora, dan sebagainya. Nah, sama sampel yang dipilih dalam bukti pengeluaran bank untuk bulan Desember 2012, yang A itu kelengkapan dokumen pendukung seperti tadi, B kebenaran perhitungan matematis, C otorisasi, D kebenaran nomor akun, dan E kebenaran posting ke buku besar dan buku pembantu. Langsung saja ke C1, yaitu C1 kas besar. Berita acara pemeriksaan uang kas oleh PT Peta yang dilakukan pada 31 Desember 2012 dengan pemegang kas saudari Trinita. Sisa uang kas menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2012 itu adalah 15.508.000. Ini bisa kita lihat pada buku 1 halaman 102 atau bisa kita lihat pada soal. Buku kas besar ini ada saldo akhirnya 15.508.000. Bisa kita lihat di sini teaser hasil perhitungan kas berupa uang kertas 100.000 sebanyak 50 lembar, 50.000 sebanyak 122 lembar, 20.000 sebanyak 90 lembar, 10.000 sebanyak 200 lembar, 5.000 sebanyak 100 lembar, 1.000 sebanyak 100 lembar, dan uang logam 1.000 sebanyak 8 keping. Perhitungannya bisa kita dapat lihat di Excel. Uang dalam kas, uang kertas dengan total 15.500.000 dan uang logam dengan total 8.000. Surat berharga tidak ada dan lain-lain atau bon yang dibutuhkan juga tidak ada. Jadi jumlah uang dalam kas sama dengan jumlah uang yang
menurut buku kas pada 31 Desember. Jadi tidak ada selisih di dalam uang kas besar. Selanjutnya, uang kas kecil akan dijelaskan oleh teman saya, Umairah. Baik, saya akan jelaskan. Kas kecil. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Untuk kas kecil, di sini ada sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember sebesar 1.250.000. Kemudian uang yang dalam kas ini tidak ditemukan, tidak ada uang tunai dan surat berharga juga tidak ditemukan. Dan yang lainnya ini ada ini bukti kas kecil yang belum direimburse sebesar 67.500 dari jumlah total buku kas kecil yang belum direimburse. Kemudian terdapat selisih uang kas kekurangan sebesar 1.182.500. Kemudian untuk C3-nya di sini ada Saudari Esther memberikan buku bank, rekening koran, dan rekonsiliasi bank untuk tahun 2012. Untuk Bank Bini, rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2012 belum dibuat, tetapi Anda menerima buku bank dengan saldo sebesar 104.100.150 dan rekening koran pada bulan Desember sebesar 145.473.650 untuk diperiksa. Kemudian di sini ada, kita lihat dari buku bank ini, di sini ada penambahan transfer dari toko Flamingo sebesar 13.500 yang dapat dari ini transfer ada perbedaan pencatatan antara buku bank Bini dengan rekening koran sebesar 126 juta. Kemudian ada tambahan yang belum dicatat oleh perusahaan, yaitu transfer dari PT Mangi sebesar 40 juta, dan ada setoran clearing yang belum dicatat perusahaan sebesar 52.500 pada tanggal 5 Desember. Kemudian ada juga jasa giro yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar 423.500.000 pada tanggal 31 Desember. Kemudian dikurangi oleh biaya administrasi yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar 50.000. Kemudian jika kita lihat rekonsiliasi banknya, di sini untuk banknya sendiri, rekonsiliasi banknya saldo menurut rekening koran ada 145.473.650 ditambah dengan deposit in transit sebesar 75 juta. Itu berasal dari setoran clearing PT Jambu pada tanggal 4 Desember. Kemudian ada juga deposit in transit sebesar 27.500 dari setoran clearing dari toko Enggano pada tanggal 23 Desember. Kemudian dikurangi dengan adanya outstanding check 37.500 yang berasal dari pembayaran utang pada PT Yuki, di mana ini sudah dicatat oleh perusahaan, namun PT Yuki masih belum mencairkan ceknya.
mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Apa sudah terlihat tampilannya? Sudah, Meg. Oke, jadi yang selanjutnya adalah yaitu C4 dan C1 yaitu schedule bank mandi. Untuk schedule bank mandi, bentar. Informasinya ada dapat kita lihat pada halaman 103 pada buku 1. Lalu di situ ada jasa giro sebesar 106.775 dan juga beban administrasi sebesar 50.000. Lalu rekonsiliasinya ada di C41 yaitu saldo menurut rekening koran ada 25.119.400. Lalu saldo menurut pembukuan ada 25.062.625. Lalu dari perusahaan ada penambahan jasa giro sebesar 106.775 dan pengurangan biaya administrasi sebesar 50.000. Lalu untuk usulan jurnal koreksinya yaitu kas bank mandi sebesar 56.775, beban lain-lain sebesar 50.000 dan pendapatan bunga sebesar 106.775. Lalu selanjutnya adalah schedule bank CAB. Pada schedule bank CAB, untuk informasinya dapat kita lihat pada halaman 103, yaitu belum terjadi rekonsiliasi sama PT Peta karena belum ada transaksi pada bulan Desember 2012. Menurut saldo rekening koran sebesar 148.343.506. Lalu untuk menurut saldo pembukuan sebesar 127.500 ditambah dengan jasa giro dan laba valuta asing. Untuk jasa gironya dapat dicari dari 125 US dollar Singapura dikali dengan 4.800 untuk pendapatan bunganya. Lalu untuk mencari laba valuta asing, yaitu didapat dari perbedaan kursnya, yaitu untuk pertama mencari kurs tengah BI dengan cara kurs beli ditambah dengan kurs jual BI dibagi dengan 2, yaitu ketemunya 5906,57. Setelah itu, kurs BI dikali dengan saldo akhir, yaitu 25.115 dikali dengan 5906,57 sama dengan 148.343.506. Lalu untuk laba valuta asing yang sebesar 20.291.506 didapat dari selisih jasa giro, biaya administrasi, dan saldo akhir yaitu 148.343.506. Untuk usulan jurnal koreksinya yaitu kas bank CAB 552.000, beban lain-lain 48.000, pada pendapatan bunga 600.000. Dan kas bank CAB pada laba rugi valuta asing
sebesar 20.291.506. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Tika. Apa udah kelihatan belum ya share screen-nya? Sudah, Tik. Oke. Selanjutnya kita ke schedule C6 terkait deposito berjangka. Nah, ini informasinya ada di buku 1 halaman 109. Nah, berdasarkan keterangan dari Saudari Esther mengenai deposit berjangka, ini kan berarti Peta punya deposit berjangka di Citibank sebesar 25.000 US dollar, bunganya 3%, itu annually untuk 3 bulan periode, dimulai dari 18 Oktober 2012. Nah, saat dilakukan pemeriksaan itu diketahui kalau ternyata Peta ini belum mencatat bunga dari mulai dia mendepositkan uangnya, yaitu tanggal 18 Oktober 2012 sampai tanggal 31 Desember. Masih belum melakukan pengakuan atas pendapatan bunga selama 2 bulan. Nah, hal ini tuh didapat dari schedule A3, buku 1, halaman 20. Ini bisa dilihat dari laporan laba ruginya, masih belum ada pencatatan terkait Jadi pokoknya Peta itu belum mencatat pendapatan bunganya selama 2 bulan dari 18 Oktober sampai 31 Desember. Ini perhitungannya dibulatkan ke dalam 1 bulan. Jadi tanggal 18 Oktober itu nggak dihitung, dihitungnya dari bulan November ke Desember, jadi 2 bulan. Nah, untuk perhitungannya ini itu 3% dikali sama jumlah deposit berjangkanya 25.000 dikali sama kurs tengah dari BI. Informasinya ada di buku 1 halaman 109 ini, yang dipakai yang kurs US dollar, kurs tengah antara kurs jual sama kurs belinya. Tinggal dimasukin dikali sama 2/12 karena bunganya 3% itu untuk 1 tahun, sedangkan depositnya itu baru 2 bulan. Selanjutnya itu yang kedua, ternyata Peta juga belum menyesuaikan saldo depositnya dengan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2012. Nah, cara ngitungnya itu dari jumlah deposit atau 25.000 dikali sama kurs tengah BI. Jadi hasilnya kan 245.750. Sedangkan yang udah dicatat sama Peta itu hanya sebesar 194.500.000. Jadi kan ada selisih. Nah, selisihnya itu berarti masuk ke laba valuta asing di sini. Depositnya bertambah 51.250.000 dan ada laba valuta asing sebesar 52.250.000. Nah, jurnal yang udah dibuat ini, yang kedua dimasukkan ke sini untuk mendapatkan saldo per auditnya. Jadi ini angkanya udah sesuai sama kurs yang ada pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan kalau yang terkait pendapatan bunga ini tidak masuk ke saldo akun depositnya. Selanjutnya itu schedule D. Ini perkumpulan dari saldo-saldo dari kartu kertas kerja yang
udah di audit sebelumnya dari C1 sampai C6. Terkait kas besar, kas kecil, bank bini, bank mandi, bank CAB, sama deposito berjangka. Nah, angka per klien ini ada di neraca klien. Sedangkan kalau yang per audit ini harusnya sama kayak hasil audit dari keras kerja sebelumnya, dari C1 sampai C6. Atau bisa juga dicari dari setelah kita memberikan usulan jurnal koreksi sebagai berikut. Yang pertama itu terkait perbedaan yang ada pada kas kecil. Itu kan ditemukan ada beberapa pengeluaran yang belum di-reimburse. Ini bisa dilihat di bukunya, di halaman 108. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya sama teman saya. Itu kan ada beban perjalanan dinas 42.500 terkait bensin dan tol, ongkos angkut, sama bensin dan tol juga. Sama ada perlengkapan kantor berupa perangko dan materai sejumlah 25.000. Nah, karena ini belum di-reimburse, berarti masih dalam bentuk beban yang masih harus dibayar. Yang kedua itu ada selisih dari perhitungan fisik pada kas kecil sebesar 1.182.500. Nah, ini juga bisa mengindikasikan mungkin dapat ada resiko kecurangan karena tidak ada pemisahan kasir antara kas kecil dan kas besar. Dan di buku 1 halaman 109 juga disebutkan, jika apabila terjadi selisih kurang, maka selisih tersebut akan menjadi tanggung jawab dari saudari Trinita sebagai kasir yang akan dipotong dari gaji bulan berikutnya. Nah, karena di sini ada perbedaan, di mana saldo pada pemeriksaan fisik itu lebih kecil daripada yang dicatat di buku, maka kita perlu melakukan jurnal koreksi. Ini usulan jurnal koreksinya. Mengkredit kas kecil, yaitu mengurangi kas kecil agar sama jumlahnya sama hasil perhitungan fisik dan mendebit piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain ini itu merupakan bentuk tanggung jawab dari saudari Trinita sebagai kasir. Jadi bisa disebut juga sebagai piutang ganti rugi karena adanya perbedaan kas kecil antara pemeriksaan fisik sama yang dicatat di buku. Yang ketiga itu terkait rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2012 yang belum dilakukan oleh PT Peta. Nah, sehingga kami melakukan pemeriksaan dengan membandingkan saldo kas pada buku bank dengan rekening bank. Nah, ini yang udah dijelasin juga sebelumnya di schedule C3 sampai C5 terkait bank bini, bank mandi, sama bank CAB. Nah, ini yang pertama itu terkait kas di bank bini didapat dari rekonsiliasinya yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Ada pencatatan pelunasan piutang dari PT Flamingo yang ditransfer ke bank bini dan belum dicatat oleh perusahaan. Jadi di sini dicatat dulu kasnya bertambah dan piutangnya berkurang. Terus ada juga pelunasan dari piutang dari PT Manggis sebesar 40 juta ke bank bini yang belum dicatat oleh perusahaan, jadi perlu dicatat dulu kas bank bininya bertambah dan piutang usahanya berkurang. Selanjutnya ada juga setoran clearing hasil rekonsiliasi dengan dengan pencatatan bank dan perusahaan. Terdapat selisih ada pencatatan 52 juta setoran clearing yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi perlu dicatat, menambah kas bank bini dan mengurangi piutang usaha. Selanjutnya ada juga pencatatan dari biaya administrasi bank dan serta jasa giro dari bank bini bulan Desember 2012 yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini biaya administrasinya didebit sebesar 50 juta, sedangkan jasa gironya itu berupa pendapatan bunga sebesar 423.500. Selisihnya itu adalah kas yang bertambah pada buku bank bini. Selanjutnya ini sama kayak di bank bini, perusahaan Peta juga belum mencatat biaya administrasi serta jasa giro bulan Desember dari Bank Mandi, sehingga perlu mendebit 50.000 beban lain-lain sebagai
biaya administrasi dan jasa giro berupa pendapatan bunga sebesar 106.775. Selisihnya itu adalah pertambahan kas di buku kas Bank Bini. Nah, yang CAB juga sama. Untuk mencatat biaya administrasi bank serta jasa giro dari Bank CAB bulan Desember 2012 yang belum dicatat oleh PT Peta. 48.000 ini biaya administrasinya dan 600.000 ini jasa gironya. Ini sumbernya dari schedule C3 Bank Bini, C4 Bank Mandi, C5 Bank CAB. Angkanya udah ada di rekonsiliasinya, tinggal dimasukin jurnalnya. Nah, selanjutnya yang keempat itu, untuk tabungan pada PT CAB, PT Peta, itu memilikinya dalam bentuk valuta asing. Jadi perlu adanya penyesuaian kurs. Nah, penyesuaian kursnya ini dihitung dari jumlah kasnya. Ini kan 25.115 ini udah termasuk perhitungan ini biaya administrasi serta pendapatan bunga bulan Desember 2012. Jadi totalnya 25.115 dolar Singapura. Dikali sama kurs tengah BI dolar Singapura. Yang di bawah ini dicari dari kurs tengahnya antara kurs jual dan kurs beli. Nah, nanti didapat totalnya yang udah disesuaikan sesuai kurs. Nah, kita cari laba valuta asingnya itu dari perbedaan pencatatan yang udah dilakukan oleh PT Peta yang di awal yang ini. Ini kan yang udah dicatat sama PT Peta, terus dikurangi sama saldo yang kita barusan hitung, dikurangi pendapatan bunga sama biaya administrasi dari Bank CAB pada 31 Desember 2012. Nah, selisihnya itu jadi laba valuta asing. Nah, semua yang udah di jurnal ini diinput ke sini di Pare. Nah, kalau untuk kas besar kan tadi di schedule C1 juga tidak ada perbedaan kan nihil, jadi tidak ada usulan koreksi juga. Jumlahnya sama. Untuk kas kecil ada selisih 1.182.500. Nah, yang lain-lainnya ini asalnya dari usulan jurnal koreksi di bawah. Bank Mandi juga, Bank CAB juga, semuanya. Nah, ini hasilnya dari per klien ditambah debit dikurang kredit. Itu harusnya sama kayak yang saldo yang telah dihitung di schedule lainnya, ya di C1 sampai C6. Dan jadi ini hasil saldo total kas per audit 31 Desember 2012. Yang kelima, kami telah melakukan konfirmasi bank. Ini bisa dilihat di buku 2 halaman 72. Ini contoh konfirmasi banknya dari C1 sampai C3. Jadi sudah diperiksa juga. Nah, kesimpulan pemeriksaannya, menurut pendapat kami, penyajian saldo kas dan secara kas PT Peta itu telah dilakukan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, kita balik ke modul 6 terkait instrumen keuangan atau siklus perolehan dan pembayaran investasi. Ini informasinya ada di buku 1 halaman 134. Nah, pertama itu terkait program auditnya. Tujuan auditnya itu yang pertama untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perseroan. Yang benar-benar ada atau bukan fiktif, itu terkait sama eksistensi. Sedangkan kalau ini kita harus memastikan bahwa
saldo investasi itu merupakan milik perseroan itu terkait ownership. Yang kedua itu untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau terkait sama valuation. Yang ketiga, investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Yang keempat, investasi telah dicatat dan diklasifikasikan dengan akurat terkait sama akurasi dan classification. Nah, yang pertama ini kan udah disajikan saldo investasi per 31 Desember 2012 menurut buku PT Peta. Nah, ini ada keterangan saldo awalnya sebesar 257.500.000. Nah, ini itu ada perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, ada 10.000 lembar saham pada PT Domba Kecil sebesar 123.750.000 dan 20.000 lembar saham pada PT Domba Putih sebesar 133.750.000. Nah, totalnya ini 257.500.000. Nah, setelah itu ada pembelian. Di sini ada keterangannya pembelian sebesar 87 juta untuk 5.000 lembar saham dari PT Domba Kecil. Nah, ini termasuk beban broker sebesar 1.500.000. Di sini juga di buku saldo investasi PT juga sudah dimasukkan pembelian tanggal 1 November 2012. Nah, jumlahnya itu karena PT menjurnal investasi di debit 86.250.000, beban lain-lain 750.000, dan di kredit bank kas dari Bank Bini sebesar 87 juta. Nah, setelah kita meriksa ini, yang pertama itu kita ada usulan jurnal koreksi terkait sama pencatatan awal pembelian di 1 November ini. Karena kan seharusnya beban broker fee yang sebesar 1.500.000 ini harusnya dikapitalisasi ke investasi seluruhnya nilainya kalau sesuai sama standar akuntansi yang berlaku, bukan dipisah ke beban lain-lain, karena broker fee ini termasuk ke kos perolehan dari investasinya atau kos perolehan dari aset. Jadi seharusnya jurnalnya itu investasi 87 juta pada kas Bank Bini 87 juta. Sehingga kita perlu melakukan koreksi, memberikan usulan koreksi sebagai berikut. Nah, ini 750.000. Kita harus mengkredit beban lain-lain biar saldonya hilang. Ini, dan mendebet investasi agar investasinya tuh nggak understate, yaitu jumlahnya harus sesuai, yaitu 87 juta. Nah, yang kedua itu terkait sama pencatatan kepemilikan saham pada PT Domba Kecil. Itu kan masih pakai metode biaya karena jumlah kepemilikan sahamnya masih kurang dari 20% atau masih 15% doang. Ini kan awalnya investasi pada PT Domba Kecil sebesar 10%. Nah, PT Peta beli lagi saham pada PT Domba Kecil sebesar 5%. Jadi jumlahnya masih jadi 15%. Nah, ini masih pakai metode biaya sesuai sama PSAK 13. Ini juga dijelasin di buku kalau PT Peta itu menggunakan kebijakan akuntansinya di buku 2 halaman 13. Ini pernyataan dalam bentuk saham itu kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode biaya, sedangkan kalau yang lebih dari 20% itu dibukukan dalam metode ekuitas. Nah, karena ini masih kurang dari 20%, makanya dibukukan dengan metode biaya. Nah, PT Peta itu belum mencatat bagian atas dividennya dari kepemilikan saham pada PT Domba Kecil yang diumumkan pada 31 Desember. Ini keterangannya ada di bawah. Ini PT Domba Kecil memberikan informasi bahwa laba bersih perusahaan tahun 2012 500 juta dan pembagian dividen 5.000 per lembar saham. Nah, ini PT Peta belum mencatatnya, jadi kita memberikan usulan jurnal koreksi mencatat pendapatan dividen pada akun pendapatan lain-lain sebesar 75 juta, yaitu 5.000 dikali 15.000
lembar saham yang dimiliki PT Peta. Karena masih belum dibayarkan atau masih baru bakal dibayarin tanggal 6 Januari, maka ini masih dalam bentuk piutang karena baru diumumkan saja dan belum dibayar oleh PT Domba Kecil. Nah, selanjutnya ini terkait investasi yang ada di PT Domba Putih. Nah, kepemilikan saham PT Peta kalau di Domba Putih ini udah 20%. Ini 20% yaitu 20.000 lembar saham. Nah, sehingga pencatatannya akan dilakukan dengan metode equity. Nah, di buku 2 juga dikasih tahu kalau ada informasi kalau PT Peta belum melakukan pencatatan terkait sama kerugian yang dialami oleh Domba Putih sebesar 50 juta. Jadi kami memberikan usulan jurnal koreksi untuk mencatat bagian kerugian PT Peta karena PT Domba Putih mengalami kerugian di tahun 2012 sebesar 50 juta. Nah, ini 10 juta didapatnya dari kepemilikan saham PT Peta di Domba Kecil kan. Di PT Domba Kecil sebesar 20% dikali total kerugiannya itu 50 juta. Jadi 10 juta. Ini mengurangi jumlah investasi pada Domba Putih dan menambah beban lain-lain atau kerugian investasi pada PT Domba Putih. Nah, usulan jurnal koreksi ini nanti dimasukkan ke PARE untuk mendapatkan saldo per audit 31 Desember 2012. Nah, yang pertama Domba Kecil yang tadi penyesuaian atas salah catat pada pembelian 1 November sebesar 750.000, jadi totalnya 210.750.000, dan Domba Kecil atas pencatatan bagian kerugian dari kepemilikan saham pada PT Domba Putih. Nah, ini dicatat karena dia pakai metode equity. Jadi, kalau ada kerugian atau laba serta pembagian dividen itu bakal mempengaruhi ke saldo investasi milik PT Peta. Sedangkan kalau yang ini investasi pada PT Domba Kecil kan dicatat pada dengan metode cost atau metode biaya, sehingga pembagian dividen tadi dicatatnya pada pendapatan lain-lain atau pendapatan dividen, bukan mengurangi jumlah investasi pada PT Domba Kecil. Nah, kalau udah tinggal ini ditambahin ketemu jumlah per audit 31 Desember 2012. Sedangkan kalau yang PT Putih jumlah investasinya dikurangi sama bagian kerugian. Jadi hasilnya 123.750.000. Nah, total investasi 31 Desember 2012 per audit untuk PT Peta itu sebesar 334.500.000. Nah, kesimpulan pemeriksaannya, menurut kami saldo investasi pada saham PT Peta telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang lain mau ditanyakan. Kita ada waktu 15 menit ya. Permisi, mau izin bertanya. Iya. Izin nanya ya. Tadi Iya, kan boleh. tadi dijelaskan bahwa kesimpulan pemeriksaan kedua modul itu kan wajar sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Nah, tapi kan tadi itu dijelaskan bahwa ada temuan-temuan gitu kan. Nah, kenapa kok kesimpulan pemeriksaannya itu bukan wajar dengan pengecualian? Kenapa kok wajar sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku? Itu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya?
Tik, mungkin bisa stop sharing. Oh, iya. Bentar. Dah. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Iya, silakan. Masih bingung sebenarnya kurs tengah BI itu digunakan pada saat transaksi apa ya? Terus kan nilainya itu dapat dari kurs jual tambah kurs beli per 2 ya. Nah itu kurs jual itu maksudnya gimana ya sama kurs beli gitu. Makasih Tika. Iya, sama-sama Frit. Ada lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi? Masih ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, mungkin bisa coba jawab pertanyaan dari Fritz dulu ya. Tadi kan katanya, kenapa pakai kurs tengah BI? Itu gunanya buat apa aja? Terus bedanya kurs jual itu buat apa, sama kurs beli itu untuk apa? Nah, kalau kurs tengah BI ini, kan artinya itu nilai tengah antara kurs jual sama kurs beli kan. Tadi kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2. Nah, kurs tengah ini dipakai untuk pencatat nilai konversi valuta asing di dalam laporan keuangan perusahaan per 31 Desember atau pas tanggal tutup buku. Jadi tadi makanya pas audit saldo untuk deposito berjangka sama saldo kas di bank cabai kan itu bentuknya dalam valuta asing kan. Makanya kita perlu melakukan konversi ke valuta asing. Nah, itu pakainya harus sesuai aturan, yaitu pakai kurs tengah BI per 31 Desember. Nah, sedangkan kalau kurs jual itu
adalah kurs yang dipakai oleh pedagang valuta asing atau bank saat menjual valuta asing. Jadi kalau orang asing gitu mau jual valuta asing ke kita, itu pakainya kurs jual. Sedangkan kalau kurs beli itu kurs yang dipakai oleh pedagang valuta asing atau bank saat membeli valuta asing. Jadi kalau kurs jual itu pas jual valuta asingnya, kalau kurs beli pas beli valuta asing. Kurang lebih gitu, Frit. Udah jelas belum? Jelas, Tik. Makasih, Tika. Ya, Saya sama-sama, nambahkan sedikit Frit. ya, Tika Oh ya. iya, Pak. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Jadi konsepnya begini aja, kalau kurs setiap transaksi yang pakai mata uang bukan rupiah, ya, dia basis poinnya itu Indonesia masih pakai dolar. Artinya kalau misalnya kita transaksinya mata uangnya rubel Rusia, dia harus konversi dolar, jadi rubel ke dolar, dolar ke US dollar ya. Dari US dollar ke ini, jadi 2 kali. Begitu juga ke Cina. Yuan Cina, yuan ke dolar, dolar ke rupiah. Artinya basis poinnya pakai dolar. Nah, memang kan pemerintah mau merubah kan. Mengapa kalau kalian pernah dengar ini informasi saya pengetahuan umum, mengapa pemerintah juga mau merubah ke yuan Cina, karena mau basisnya itu jadi dari mana untuk mungkin misal ya, contohnya misalnya baht Thailand, jadi bahtnya nggak ke dolar lagi, bahtnya ke Cina, Cinanya ke yuan Cina ke rupiah. Itu ada kemarin sempat saya dengar. Cuman sekarang yang terjadi adalah basis poin kita ke dolar Amerika Serikat. Dolar US ya, dolar Amerika Serikat. Jangan nyebutnya dolar saja, karena dolar itu kan banyak juga. Hong Kong dolar, Singapura dolar, ya. Dolar itu banyak, Australia dolar. Tapi dan beda-beda. Amerika Serikat 14.000, Singapura 10 ribuan ya. Beda-beda. Jadi dolarnya dolar Amerika Serikat. Nah, kenapa pakai kurs BI? Sebagai regulasi terkait dengan moneter. Ini kan kalau fiskal dipegang sama Kementerian Keuangan sekarang kan. Fiskal, dia punya badan kebijakan fiskal. Kalau moneter itu apa? Moneter itu salah satunya terkait dengan pertukaran mata uang. Nah, itu moneter, fungsi moneternya ada di Bank Indonesia. Artinya semua transaksi yang dilakukan tidak dalam rupiah, artinya dalam mata uang asing, itu dia ada basis untuk nuker. Katakanlah mata uang asing Amerika dolar. Nah, dolarnya ditukarkan ke ini. Nah, karena regulasinya itu pengaturan itu ada di BI, maka dipakai yang paling sentral karena maksudnya paling netral. Netral BI itu kan rilis resmi segala macam dan dia tidak ada poin untuk untung dan rugi. Dia regulator. Bukan operator, dalam hal ini kayak orang bukan trading lah. Nah, kalau bank-bank lain, misalnya ambil contoh misalnya Bank Mandiri, dia ada untung, spread untung ada. Dalam hal ini uang ini dianggap sebagai ini ya, persediaan ya. Misalnya contoh kayak gini. Kalau misalnya yang nanya tadi siapa? Fritz ya. Fritz, kamu punya $1. Nah, kamu punya $1. Begitu $1 kamu mau jual ke bank, katakanlah Bank Mandiri. Bank Mandiri bisa membeli kamu $1 ini cuma 13.900. $1 kamu ini dihargai 13.900. Tapi oke, kamu jual 13.900, kamu kasih $1, kamu dapat 13.900. Tapi pada saat yang bersamaan juga, oke, saya mau beli dolar. Bank Mandiri bilang, saya jual $1 ini 14.100. Jadi kamu harus menukar dengan uang 14.100 rupiah untuk mendapat $1. Ada spread kan? 13.900 sama 14.100, 200 perak. Oke? Nah, itu karena uang itu dianggap sebagai komoditi. Persediaan lah, komoditi untuk jual beli. Nah, mengapa pakai tengah? Kita nggak bisa ngambil beli, nggak bisa ngambil jual. Karena kalau saya ngambil beli, ada yang untung, ada yang dirugi kan? Posisinya ini bisa saya membeli dolar di laporan keuangan ini, bisa saya menjual dolar, benar tidak? Iya, Pak.
Kalau saya transaksi ke jual, saya ekspor, kamu bisa logikakan sendiri, saya membeli atau menjual. Saya jual rupiah, saya mendapatkan dolar. Jadi orang membayarkan saya ke rupiah ini orang harus membeli dolar kan. Begitu juga saya impor, saya harus membeli dolar, kebalik. Saya harus membeli dolar, begitulah logikanya. Posisi membeli dan menjual ini pasti ada spread. 13.900, 14.100 itu ada. Bank mau dapat untung dong. Nah, BI memfasilitasi itu ada kurs beli dan kurs jual sebagai regulator. Ditetapkanlah sekian-sekian. Jadi salah satu fungsi bank itu makanya kan kurs naik itu fungsinya bukan pemerintah sebenarnya. Kalau kalian bilang kurs itu pemerintah itu harusnya moneter. Fungsinya moneter yang itu adalah BI. BI lah, BI ini kan di luar pemerintah loh. Nah, bukan BI ini bagian dari pemerintah. Undang-undangnya BI di luar pemerintah. Sampai situ paham? Nah, kalau misalnya kenapa harus kurs tengah? Dia cari yang untuk mencari karena ada yang jual, ada yang beli, ada yang beli, akhirnya tengah. Tengah itu kan real. Apa namanya netral. Makanya 13.900 tambahkan dengan 14.100 tadi, tambahkan bagi 2, dapatlah tengah. Nah, itu yang dipakai dalam laporan keuangan. Kalau kita mau mencari secara real berapa beli, berapa jual ini transaksi kamu itu harus kamu urut ke sifat transaksi awalnya lagi. Bisa jadi di awalnya lagi itu ada beli, yaitu kamu pakai kurs beli. Ada yang jual, kamu pakai kurs jual. Kalau transaksinya ratusan, ribuan, nah itu nggak mungkin, sangat tidak mungkin dan tidak namanya audit itu kan ada materialitas, ada yang kedua masalah biaya untuk memaintain itu kan, biayanya udah nggak masuk di akal, transaksinya harus kita runut di awal. Iya kalau dia mata uangnya Amerika langsung, tapi kalau dia mata uangnya misalnya euro ataupun masalahnya apalagi misalnya yang lain, mata uang yang kecil-kecil itu apa susah kita dua kali ngitung per transaksi itu. Makanya kurs tengah, pakai kurs tengah. Kurs tengah itu sudah impor, itu seperti itu pada dasarnya. Kurs tengah dirilis sama Bank Indonesia jam 12 siang ya kalau nggak salah ya. Oke, mungkin itu tambahan informasi. Balik ke siapa? Ke Tika ya. Silakan. Iya Pak, terima kasih Pak atas tambahannya. Itu paham? Yang lain paham? Si Fritz paham? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, Fritz. Makasih Pak. Ya lanjut. Selanjutnya itu pertanyaan dari Idam ya tadi. Iya. Iya dari Idam kan. Itu tadi pertanyaannya, kenapa kesimpulan pemeriksaannya itu wajar, padahal masih banyak yang koreksi-koreksi kan? Iya. Ya, bentar ya Dan. Jadi karena informasi yang kami dapatkan itu juga terbatas, kami itu nggak bisa ngasih tahu opininya itu apa. Jadi kita tuh nggak tahu, belum pasti itu opininya WTP atau WDP. Jadi kami simpulkan itu sudah wajar. Dan juga usulan koreksi jurnal yang sudah kami ini kan belum tentu juga diterima. Jadi bisa jadi nggak wajar atau WDP. Kalau diterima bisa jadi wajar tanpa pengecualian atau WDP juga. Jadi karena informasinya terbatas, makanya kami bilang kalau menurut kami sudah disajikan secara wajar. Udah cukup belum Idam?
Apa masih ada yang kurang gitu? Menurut kami sih segitu. Masih agak ngawang sih, tapi bakal overall oke gitu. Jadi kan kita Ya. itu cuman ngasih saran kan, jurnal koreksinya gini, kalau mau sesuai sama standar akuntansi gitu, yang tadi jurnal koreksi banyak itu. Nah, kadang juga ada perusahaan yang udah ngerasa catatan dia tuh udah benar. Jadi nggak mau nerima saran dari auditornya. Ada juga yang nerima dan itu juga tergantung sama informasi yang lain-lainnya juga. Tergantung disclosure laporan keuangan dari perusahaan terkaitnya juga. Kalau menurut kami kayak gitu. Makanya kita cuman ngasih kesimpulan wajar. Karena udah wajar, tapi belum pasti ini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Gitu. Kurang lebih gitu. Menurut pahaman kelompok 7. Saya tambahkan boleh ya? Iya, Pak. Jadi kalau saya menyarankan menjawab besok kalau ada ditanya, kenapa kamu meriksa kas, kamu bilang wajar dengan pengecualian. Menjawabnya begini, bahwa kalau kalian lihat fase-fase audit itu kan, kalian wajar pengecualian untuk apa? Untuk kas. Gitu aja bilang. Untuk kas. Kenapa? Kas saya periksa. Ruang lingkup saya kas. Kalau pertanyaan, kenapa Anda bilang itu wajar? Iya, wajar buat kas. Tapi saya tidak bicara wajar ya tanpa pengecualian untuk holistik laporan keuangan. Itu. Kalau kalian bilang wajar. Makanya dari audit itu selalu saya bilang ada tujuan atas akun, tujuan audit atas saldo akun transaksi. Untuk certain items itu saja, item pos-pos itu aja. Jangan kegiatan ruang lingkup kecil kalian berpendapat untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, kalau ditanya, kenapa tadi kamu bilang, misalnya ada pertanyaan tadi, siapa sih Idam? Dia nanya, loh, auditnya kas doang, tapi bilang wajar. Iya, wajar untuk kas. Gitu. Wajar untuk kas. Untuk yang lain, kan belum saya audit. Katakanlah, kan diaudit oleh orang lain, atau di apa. Nah, dari wajar kas, wajar persediaan, wajar apalagi tuh, piutang, wajar apalagi? Wajar tanpa pengecualian, misalnya apalagi piutang, wajar liabilitas, wajar ekuitas dan lain sebagainya, sehingga wajar itu kan mengerucut menjadikan wajar secara laporan posisi kas, laporan arus kas, laporan itu laba rugi dan lain, sehingga menjadikan wajar untuk secara holistik laporan keuangan. Nah, jadi kalian tuh harus tahu saya main di mana ini. Kalau saya mainnya di arus posisi kas, ya udah ruang lingkup saya di situ. Situ ya, satu ya jawabannya ya. Nah, kalau misalnya tadi itu dibilangin informasi, kembalikan lagi ke apa sih namanya tuh, tahapan audit. Tahapan audit kita masih ke substantive test, fase yang kecil-kecilnya itu aja, poin-poin di akun-akun itu saja. Nah, kita itu kan ngambil kesimpulan. Nah, itu yang saya bilang itu dari tahapan itu kita pertama tahapan itu mencerita gini, tahapan gitu ya. Kita dapat materialitas itu di perencanaan kan. Dapat apa sih namanya tuh, dapat materialitas, dapat apa, dapat risiko segala macam ya. Habis itu kita masuk ke detail, ke siklus, nanti masuk lagi ke detail lagi ke akun. Dari akun nanti ada dapat kesimpulan, naik lagi ke siklusnya, naik lagi ke atasnya. Pada akhirnya kalau misalnya kurvanya dari atas tinggi, misalnya turun ke bawah, detail, tapi detailnya jadi banyak, bukan detailnya satu. Yang tadinya atas satu, misalnya secara corporate cuma satu, laporan keuangan, menjadi siklusnya ada 5, menjadi akunnya ada 20, ada 30 katakanlah,
nanti udah selesai dapat kesimpulan semua dari 30 dikerucutkan jadi 5 siklus ini benar, siklus ini wajar, siklus ini dari sini naik lagi ke atas. Jadi flow-nya begitu. Nah, sekarang pahamkan kalau kalian di flow mana? Kalian belum pada saat penyelesaian audit, artinya masih ke yang saya bilang yang akunnya itu, yang kecil-kecil tapi banyak. Jadi setiap anggota tim dia akan bilang, Pak wajar Pak apa? Kas wajar, kas bang wajar, wajar Pak apa segala macam, wajar ini apalagi piutang wajar, apalagi piutang wajar ini, katakanlah anggota timnya ada 20 lah, satu orang pegang satu akun, katakanlah, biasa ya katakanlah seperti itu. Itu setiap orang ya kamu tanggung jawab akun ini, misalnya akun ini selesai, setor ke ketua timnya pegang ke siklus, misalnya pegang ketua tim khusus siklus, misalnya penjualan, dia akan lapor penjualan. Nanti begitu ke ketua tim besar atau ke pengawasnya, nanti baru cerita secara laporan keuangan. Nanti ke manajernya laporan compliance yang lain masuk. Jadi seperti itu, bertahap ya. Ya, mungkin begitu apa penjelasannya nanti. Nanti bilang aja kita dalam posisi gimana, wajarnya itu bahwa wajar untuk sesuai audit saldo akun. Perkara nanti misalnya dia tidak terima segala macam, nah itu cerita lain lagi. Begitu diangkat ke atas, Pak dia nggak mau terima ini segala ini, nggak mau terima, naikkan ke atas. Nanti atas secara apakah ini material? Misalnya kamu bilang tadi si siapa tadi Tika ya kalau nggak salah bilang, yang saya bilang ini ditolak. Nggak wajar secara kas ini nggak, misal katakanlah ya, secara ini akun ini nggak wajar. Oh dia nolak kok. Nanti dikumpulkan ke secara subsistemnya persubsistemnya dia material nggak? Nanti diangkat ke laporan keuangan dia material nggak? Kalau secara utamanya bisa jadi di akun ini nggak wajar, udah masalah ini segala macam ini dia nggak wajar, ini dia ada pengecualian menurut anggota tim. Begitu masuk ke ketua tim dia bilang, oh secara subsistem besar dia nggak material. Cuma 1 juta doang atau 20, 30, 100 juta saja. Ayo nilainya triliunan kita ini. Misalnya seperti 100 juta. Kalau kita udah set up di awal itu tidak material, naik ke atas itu akan jadi tidak material. Secara akun dia tidak wajar, tapi dalam anggota tim bilang tidak wajar Pak, ada penyuman ini ditolak. Tapi begitu dinaikkan ke atas, begitu penyelesaian audit segala macam, kan review ulang. Oh ternyata ya nggak material, kenapa sih mau diributin hal-hal yang tidak material, kita udah set up di bawah tidak material. Mungkin begitu. Jelas? Ada yang mau tanya? Yang nanya siapa? Idam. Clear? Clear Pak. Terima kasih Pak, terima kasih kelompok 7. Ya. Oke. Ada yang mau ini? Kalau nggak ada jam 8. Oke, kelompok 7. Tak yang lain ada yang mau bertanya ke ini? Masih boleh bertanya, Pak? Silakan. Silakan. Tapi ini sedikit apa namanya? Out of topic gitu, Pak. Kalau misal ada perusahaan, Pak, itu uangnya dia taruh di bank luar negeri gitu, kayak di bank Singapura atau bank Swiss, itu kan ada ya, Pak. Nah itu prosedur auditnya terus bagaimana, Pak? Apakah bisa dia minta rekonsiliasi bank dengan bank sana untuk data keluar masuknya atau gimana, Pak? Terima kasih. Kembali satu, materialitas nggak nilainya itu. Kata ya, kamu lihat dulu material. Kalau nggak material bisa diabaikan nggak? Ya gitu. Itu kan fungsi materialitas kan itu kan, mengurangi jumlah eviden yang kita akan itu apa terima itu acceptable ya. Ternyata nggak material, ya sudah catatan aja. Misal tidak material. Tapi jangan dilihat Swissnya jadi material, belum tentu ya. Bisa jadi cuman jagain aja buat yang penting ada penampung kalau misalnya transaksi ke misalnya kita Singapura, kita sering bank Singapura nanti yang penting ada saldo minimal aja di sana. Tujuannya apa? Tujuannya buat nanti kalau ada ini ada rekening penampung buat tektokan ke misalnya ke klien atau
supplier yang di Singapura misal. Ada yang begitu juga. Artinya ada saldo minimal. Kalau saldo minimal berapa sih? Ya, saldo minimal perusahaan kalau paling 5 juta, 10 juta, enggak material. Abaikan. Artinya tidak perlu ada ini lebih lanjut. Katakanlah itu material. Nah, dalam posisi itu material kita harus pastikan itu apa sih namanya tuh? Eksis, ada pada saat akhir tahun buku ISKA. Nah, artinya apa? Lakukan prosedur audit seperti prosedur audit yang kita lakukan untuk ini apa sih namanya bank statement yang Indonesia punya. Tidak ada berbeda. Auditor ini audit ini tidak memandang negara dalam artian ini memandang keyakinan auditor atas nilai itu. Basisnya yakin nggak auditor untuk menuliskan benar ini udah benar, clear, wajar bukan benar, wajar. Nah itu basisnya itu. Tapi kalau misalnya dia bilang saya ragu nih, misalnya di manalah di sesuatu tempat yang di pulau-pulau lah, negara pulau-pulau itu segala macam, misalnya saya ragu segala macam, saya harus lakukan audit segala macam, harus ini konfirmasi, lakukan prosedur audit seperti yang kita lakukan standar kita lakukan konfirmasi. Perlu apa? Konfirmasi. Misal kita minta rekening koran ini misal ya. Pak saya minta rekening koran, ya udah lewat bank lakukan, minta itu rekening koran. Harus. Jadi nggak ada yang prosedurnya nggak ada yang berbeda. Cuman yang membuat kita berbeda itu masalahnya satu jauh berbeda dalam artian kita kadang-kadang keder lah. Indonesia ini terlalu lama dijajah Belanda, begitu ketemu dengan bule kita keder langsung, aduh takut. Agak-agak kecil, inferior. Nah itu tidak boleh. Dalam auditor nggak bisa begitu. Kalau saya harus maju. Perkara dia negara adidaya apa segala macam, saya konfirmasi. Selama catatan Anda ada di sini. Kecuali catatan Anda tidak ada di sini, ya nggak ada masalah. Gitu. Jadi nggak ada masalah itu. Lakukan prosedur audit standar seperti yang kita lakukan untuk memastikan nilai yang ada di Bank Indonesia. Mungkin itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada tanya, kita masuk ke kalau yang di buku Arens, saya rasa kan sudah kita bahas. Itu sebenarnya sama-sama saja ya. Cuman objeknya aja berbeda, tapi flow-nya sama. Saya belum lihat kalian masukin apa namanya yang mind map itu, tapi kayaknya ada yang terlambat ya. Ada yang terlambat ya. Ya udah. Nah begini, kita akan jawab soal udah molor 15 menit. Ya hitungan saya sih pasti molor ini. Oke, saya akan kasih soal. 33 soal. Mini kuis lah. Kuis. Kalian jawab di kertas lembar aja. Kenapa saya minta kalian nulis? Siapkan kertas lembar, apapun kertas itu, buku segala macam. Saya minta kalian nulis, bukan ngetik di komputer. Karena apa? Kalau nulis kayaknya lebih inilah, lebih apa namanya, lengket lah kalau menurut saya. Ini kuis saja. Pura-puranya biar kalian bisa, oh ya ini bagi nanti ini. Mainkan masalah waktu ya. Ini latihan aja, latihan. Mainkan waktu, 9:30 kalian submit. Ya, nanti kalau udah selesai, kalian bisa kerjain aja sendiri. Cuman ini kalian submit, sebisa yang bisa kalian lakukan. Ya, kalian submit. Nah, submitnya gimana? Ya kalian foto lah, seperti kayak LJU itu. Foto atau di scan, kalau ada scan segala macam. Atau pakai Office Lens, apa pakai scanner ya. Kayak gitu. Kalian scan, upload di GCR. Oke. Mainkan waktu, manage lah waktu, bukan memainkan waktu, kalian manage waktu itu sehingga 9:30 itu sudah terupload semua, tidak ada yang bahasanya di GCR bilang late submission. Nah, itu kalian harus manage itu waktu. Belajar manage waktu, jadi berapa menit sebelumnya segala macam manage. Waktu penting, jangan pernah terjadi lagi di UAS, saya tidak mau ada yang terlambat submit. Saya tidak mau, karena apa? Potongan kalian tuh gede banget.
20% dipotong dari nilai akhir kalau kalian terlambat memasukkan ujian. Harus ada. Kalau misalnya cuma satu soal multiple choice apa nggak terlalu penting, ya sudahlah lewatin aja. Yang penting masuk dulu. Dibanding kalian hilang 20%, 20 poin loh itu. Kalian cuma mikirkan satu soal, kalian ngisi, kalian terlambat, sudah hilang 20. Nah, kalian menjawab ini benar pun cuma nambah 1 poin. Atau benar salah segala macam cuma nambah 2 poin, 3 poin. Tapi kalian loss di 20 poin. Nah, itu berpikirnya begitu ya. Ya. Paham semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini saya share di ini. Silakan nanti submit 9.30. Jangan ada late submission. Tulis tangan. Foto saya angkat ke GCR. Ini saya assign di GCR ya. Langsung dikerjakan ya. Sudah belum? Sudah diterima? Bentar Pak, lagi dicek Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Kalau sudah, silakan bekerja ya. Sejam 15 menit lah. Oke. Ya, selamat